selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 tetap semangat, luar biasa, yes. Mantap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Yang belum sarapan, angkat tangan. Kenapa kok belum sarapan? Hah? Kenapa kok belum sarapan? Ya. Nah, ada yang tahu manfaat dari sarapan itu apa? Tahu. Ya, Abi? Berpikir. Untuk bisa berpikir. Terus apa lagi? Ya, Konsentrasi. konsentrasi. Ada lagi? Yang paling penting sebagai sumber energi, ya, sumber tenaga, karena kita dari pagi sampai siang menjalani aktivitas sekolah. Kalau tidak ada asupan nutrisi, tidak ada asupan makanan, bagaimana kita punya tenaga? Bagaimana kita bisa berpikir? Bagaimana kita bisa konsentrasi? Ya, jadi itu manfaat ya, manfaat dari sarapan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kelancaran agar hari ini kita lancar dalam melaksanakan pembelajaran. Oke Abi, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Masyarakat. Kita mulai. Baik anak-anak, Bapak akan mengabsen ya kehadiran anak-anak. Bapak tanya, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, bagus ya. Memang harus seperti itu ya. Jadi sebagai pelajar, jika tidak ada halangan yang sangat mendesak, usahakan untuk selalu hadir ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada negeri kita, mari kita bersama-sama ya, bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Tahu lagu kebangsaan kita apa? Indonesia. Silakan berdiri sekalian di layar, mari kita menyanyikan bersama. Kalian ikuti teksnya ya. Kita harus menyanyi dengan suara yang lantang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak, untuk menambah literasi kita, Bapak akan menyajikan sebuah video ya. Nanti anak-anak ambil hikmahnya. Apa hikmah yang terkandung dari video tersebut? Selamat menyaksikan ya. Semut merupakan ahli strategi perang. Demi mempertahankan wilayahnya, semut kadang suka bertarung dan berperang antara satu dengan yang lainnya. Dan peperangan ini bisa berlanjut selama beberapa jam, hari bahkan minggu. Yang keempat, umur semut hanya beberapa bulan, berbeda dengan ratunya. Semut pekerja hanya mampu bertahan hidup sekitar 45 sampai 60 hari. Sedangkan sang ratu semut bisa hidup hingga berumur 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di seluruh muka bumi maupun di penjuru langit. Nah, baik anak-anak, tadi sudah melihat video yang Bapak tampilkan. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, hikmah apa yang terkandung dalam video tadi? Ayo, angkat tangan. Ayo. Ya? Semut hidup saling bergotong royong. Semut hidup saling bergotong royong. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Hewan sekecil itu, tapi memiliki jiwa gotong royong yang solid. Nah, sama halnya ketika kita di rumah. Di rumah ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak adik. Nah, agar pekerjaan itu lebih mudah atau lebih cepat selesai, maka dia harus dikerjakan dengan cara Bergotong royong. ingin bertanya lagi. Apabila ratu semut mati, apa yang terjadi? Febrin, ya nanti dulu coba Febrin apa jawabannya? Koloni semut tidak bisa bertahan lama. Koloni semut tidak bertahan lama karena apa? Karena berarti ratu semut itu berperan penting dalam kelangsungan koloninya. Nah, ini sama juga seperti kita membuat magnet buatan. Salah satunya kan ada 3 cara ya. Ada menggunakan cara digosok, ada menggunakan cara induksi, ada juga menggunakan cara dialiri listrik. Nah, arus listrik berarti kan sangat berpengaruh ya terhadap keberhasilan kita dalam membuat magnet buatan. Nah, baik anak-anak, tujuan kita belajar hari ini ya, yaitu yang pertama, melalui tayangan video anak-anak mampu membuat magnet buatan ya, atau praktik membuat magnet buatan. Yaitu yang kedua, anak-anak mampu setelah melakukan percobaan, anak-anak mampu membuat laporan hasil percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan membuat magnet ya. Kemudian selanjutnya ya, anak-anak mampu mengisi formulir. Ya, formulir apa, Pak? Formulir pengiriman barang. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang masih ingat dengan sifat-sifat magnet? Ya, siapa yang masih ingat sifat-sifat magnet itu apa? Yang pertama, magnet. Apabila anak-anak tahu kan magnet itu? Nah, magnet memiliki berapa kutub? Memiliki berapa kutub? 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, salah satu sifatnya, nih contohnya gini. Apabila kutub utara dengan kutub utara didekatkan, yang terjadi apa? Kutub utara dengan kutub utara didekatkan, yang terjadi apa? Menjauh, ya, menolak ya. Tapi apabila kutub utara dengan kutub selatan
ya didekatkan maka yang terjadi. Nah, itu salah satunya ya, salah satu sifatnya seperti itu. Coba anak-anak perhatikan. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu, yaitu benda yang bisa ditarik magnet disebut benda apa? Contohnya apa benda magnetik? Paku terbuat dari apa? Besi ya. Nah itu logam ya. Nah jadi logam itu termasuk benda-benda magnetik. Yang kedua, magnet punya dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub. Nah apabila kedua kutub yang sama didekatkan maka akan menolak ya. Apabila dua kutub berbeda didekatkan akan tarik menarik ya. Kemudian gaya magnet bisa menembus penghalang. Contohnya bagaimana? Contoh ada besi dihalangi dengan kertas. Di sini magnet kira-kira tetap nempel nggak? Nah, jadi dia tetap menembus penghalang ya. Anak-anak tahu bagaimana cara membuat magnet? Ada berapa cara membuat magnet? 3. Yang pertama apa? Dari listrik. Yang kedua dengan cara induksi. Yang ketiga dengan digosok. Coba perhatikan video yang akan Bapak tayangkan berikut. Coba perhatikan bersama-sama videonya.
Nah, baik anak-anak. Sudah melihat videonya tadi? Nah, ada yang masih belum memahami? Silakan bertanyakan. Tanyakan. Pak, saya belum mengetahui loh Pak cara membuatnya tadi bagaimana sih? Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, nah baik anak-anak. Berarti anak-anak telah memahami tentang materi yang sudah Bapak sampaikan tadi mengenai apa itu magnet beserta sifat-sifatnya, kemudian cara membuatnya. Nah, sekarang anak-anak secara berkelompok melakukan percobaan. Setiap kelompok percobaannya berbeda-beda. Ya, kelompok 1 itu percobaan 1 yaitu membuat magnet secara digosok. Kelompok 2 dengan cara induksi dan kelompok 3 dengan cara baterai dialiri arus listrik ya. Baik, Bapak bagikan, nanti alat peraganya Bapak bagikan juga. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini untuk kelompok 3 ya. Nah, anak-anak, setiap kelompok harus bekerja sama seperti hanya sebut tadi. Ya, seperti hanya sebut tadi. Jadi, setiap kelompok ada yang melakukan percobaan, ada yang mengisi hasil percobaan. Nah, di situ kan nanti ada hasil percobaannya apa, nanti anak-anak tuangkan di dalam LKPD yang Bapak bagikan tersebut ya. Nah, nanti di akhir kegiatan anak-anak presentasikan di depan kelas. Setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Jelas? Jelas.
semuanya? Sudah mendapatkan kesimpulan dari percobaan tadi? Nah, baik, sekarang setiap kelompok presentasikan hasil percobaannya, ya. Kesimpulannya apa? Silakan ayo kelompok 1 maju. Yang lain, teman-teman yang lain coba diperhatikan, ya. Ayo Sasa. Satu maju. Ya, yang keras ya, ketika membacakan ya. Ya. Sini. Yang lain perhatikan. Perhatikan hasil presentasi kelompok 1 hasil percobaan. Kelompok 3 perhatikan di sini. Ayo. Yang keras. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan magnet paku kecil, paku besar. Langkah-langkah percobaan, gosokkan magnet. Hasil percobaan sangat bagus. Kesimpulan, 5 kali gosokkan yang menempel 1 paku, 15 kali gosokkan yang menempel 4 paku, 30 kali gosokkan yang menempel 5 paku. Semakin banyak gosokkan, semakin banyak juga paku yang menempel. Perhatikan hasil percobaannya. Kelompok 3 perhatikan juga. Ayo. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: 1 baterai, 2 kawat 15 cm, 3 paku besar, 4 paku kecil. Langkah-langkah percobaan: lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. 2. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung lainnya ke kutub negatif dari baterai. 3. Dekatkan paku sebesar pada paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil percobaan: lilitan 5 paku kecil yang menempel 2 paku, 10 lilitan paku kecil yang menempel 2 paku, 20 lilitan paku kecil yang menempel 1 paku. Kesimpulan: semakin banyak baterai yang banyak paku yang menempel. Ya. Itulah ya presentasi dari kelompok 3. Nah, untuk kamu dulu ya. Nah, jadi nah, dari ketiga hasil percobaan kita bisa menarik kesimpulan ya. Tadi yang melalui digosok, kesimpulannya apa? Semakin banyak gosokannya, paku kecil yang menempel semakin banyak. Kemudian pada percobaan kelompok 2, semakin dekat magnet dengan besi, maka paku yang menempel semakin banyak. Sedangkan di kelompok 3, apa tadi? Semakin banyak lilitannya, maka semakin banyak paku yang menempel. Nah, jadi itulah cara-cara membuat magnet ya, sederhana. Nah, baik anak-anak, lanjutkan bahwa pada pembelajaran pertama kita telah mempelajari mengenai mengisi formulir pengiriman barang ya, masih ingat? Ya. Nah, petunjuk pengisian dari formulir tersebut ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Nah, anak-anak praktik mengisi formulir pengiriman barang. Nah, bagaimana Pak caranya? Nah, perhatikan caranya, petunjuknya apa di situ ada. Ya, itu secara mandiri ya, anak-anak kerjakan. Kalian tapi boleh berdiskusi dengan temannya. Namun dalam pengisian formulir sendiri-sendiri. Ya. Nah, diskusikan dengan temannya. Bagaimana cara mengisi formulirnya? Ayo, silakan. Nanti setelah selesai dikumpulkan kepada Bapak ya.
Baik anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak mengenai materi yang telah kita kerjakan, ya, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Nah, ini nanti anak-anak isi, ya, dan kumpulkan lagi kepada Bapak, ya. Nah, ini. Ya, aku nanti lagi. Ini dibagikan untuk isi. Iya, satu-satu. Ya. Nah, anak-anak, itu dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh berdiskusi, karena Bapak ingin mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini, ya. Kerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan. Dan udah dari tadi saya bilang disuruh tetap udah. Udah selesai? Ya, selesaikan dulu. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Dah? Ya. Dah. Baik anak-anak. Hasil evaluasi sudah terkumpul, nanti Bapak koreksi untuk mengetahui seberapa ya nilai yang anak-anak dapatkan. Apakah anak-anak telah memahami atau belum? Baik anak-anak, mari kita membuat kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Kita belajar apa tadi? Mengenai magnet. Nah, ada berapa cara membuat magnet? 3. Yang pertama dengan cara apa? Menggosokkan. Kesimpulannya apa kalau menggosokkan? Semakin Banyak gosokan, banyak yang menempel. yang kedua dengan cara induksi. Kesimpulannya apa tadi dengan cara induksi? Ya, semakin dekat magnet dengan paku, maka paku kecil yang menempel semakin. Yang ketiga yaitu dengan mengaliri arus. Nah, untuk mengakhiri pertemuan ini, oke Abi, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Wajib
Baik anak-anak, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.